Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, saya Ariki Eka Putra selaku Kepala Unit Ruhul Islam Rumah Sakit Islam di Sinar Padang. Hari ini kita ada kunjungan kembali kepada pasien-pasien kita, memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga pasien. Dan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah mengunjungi unit ICU. Ada beberapa pasien yang kita kunjungi, termasuk seorang bapak-bapak yang alhamdulillah bila sudah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa berbicara, masih bisa merespon apa yang kita katakan. Dan di sini kita sebelum masuki ruangan pasien, kita minta izin kepada petugas perawat dari unit ICU. Setelah beliau izinkan, kita masuk ke ruangan melihat pasien, dan tidak lupa kita cuci tangan terlebih dahulu. Ini sebuah aturan dari rumah sakit kita sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan-tindakan terhadap pasien. Dan sempat berbincang dengan pasien, ini merupakan suatu kenikmatan bagi kami sebagai petugas Ruhul Islam ini. Kenapa demikian? Karena ada suatu kegembiraan ketika ada orang yang sakit, kemudian dia merespon, tersenyum kepada kita. Ini suatu kebahagiaan bagi kami. Dan di sela kami berbicara, kami tanyakan keadaan beliau, bagaimana kabarnya, bagaimana kondisinya. Ada satu hal yang beliau rusuhkan, ada yang beliau tunjukkan perut beliau merasa sakit. Kemudian kami ajarkanlah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini tentu pernah dilakukan oleh Nabi kepada sahabat. Jadi ada sahabat yang sakit di bagian perut, doa ini juga bisa kita lakukan. Apapun yang sakit, kepala yang sakit, perut yang sakit, apapun bagian tubuh yang sakit, bisa kita amalkan doa Nabi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya ke bagian yang sakit, kemudian membaca bismillah 3 kali, kemudian lanjutkan dengan doa wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma ajidu wa khadir, dibaca 7 kali. Maka ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami ajarkan beliau, pasien merasa tersenyum, kebahagiaan, harapan bahawa kita yakin doa merupakan suatu yang kuat dalam kehidupan kita. Ketika obat sudah kita minum, dokter sudah menjelaskan kepada kita, kemudian tentu harapan yang paling kuat adalah doa. Jadi doa bukan sembarangan lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaradu qada ila doa. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Maka doa-doa ini tentu harapan untuk pasien kita. Kemudian tidak saja itu yang kami tanyakan juga tentang persoalan solat beliau. Ternyata beliau beberapa hari tidak solat. Maka tentu orang sakit tidak dianjurkan untuk tidak solat. Tidak dianjurkan. Kenapa? Kerana tidak ada dalil satu pun yang membolehkan orang sakit itu tidak solat. Tetapi rukhsah dan keringanan banyak. Maka kami selaku di bagian rohani Ruhul Islam Rumah Sakit Islam di Sinar Padang, kami ajarkan bagaimana rukhsah keringanan orang sakit untuk solat. Termasuklah tidak bisa berwudu, bisa diganti wudu itu dengan tayamum. Kenapa? Kerana memang kondisi beliau tidak bisa berwudu. Beliau masang kateter, infus terpasang, kabel-kabel terpasang, maka memang tidak dianjurkan untuk ke WC. Beliau hanya buang air kecil, buang air biasa di pempes semua. Maka kata Allah mengatakan, juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Falan tajidu ma'." Quran surah Al-Maidah yang 6 itu, "Falan tajidu ma' fatayammamu sa'idan tayyiban." Maka bapak itu kami ajarkan berwuduk dengan cara tayamum dengan debu yang suci. Kemudian kami ajarkan pula apa saja yang dibasuh wajah, kemudian dibasuh tangan. Ini adalah rukun tayamum. Dan tidak lupa, yang paling menarik adalah tentulah kami sebagai petugas mendoakan beliau. Bagaimana pasien-pasien yang kami kunjungi mendapatkan sesuatu harapan dari Allah, dan tidak lupa kami doakan semoga bapak kita dan pasien-pasien yang lain diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan cinta dan kasih Allah kepada beliau. Kenapa? Membuktikan bahawa Allah pengen menggugurkan dosa dan kesalahan beliau. Baik, terima kasih. Itu mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.